Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsi Ardi, NPM 19640174. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari, jurusan Teknik Sipil, Tolas Reguler Siang Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pasang surut dengan judul pembahasan Sistem Pengairan Pasang Surut untuk Pertanian dengan dosen pengajar Adi Surya STMT. Konsumsi penduduk dari non-beras ke beras. Maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangan lahan sawah agar padi atau beras terus bisa tumbuh. Pengertian lahan pasang surut. Lahan rawa adalah lahan yang tergenang serat terus-menerus akibat drainase buruk. Lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada zona atau wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Tipologi lahan pasang surut. 1. Lahan potensial. Lahan potensial adalah lahan yang paling kecil kendalanya dengan ciri lapisan pirit sekitar 2%, berada pada kedalaman lebih dari 30 cm, tekstur tanahnya liat, kandungan pasir kurang dari 5%, derajat kemasaman 3,5 hingga 5,5. Yang kedua, lahan sulfat masam. Lahan sulfat masam adalah lahan yang lapisan piritnya berada pada kedalaman kurang dari 30 cm. Berdasarkan tingkat oksidasinya, lahan sulfat masam ini dibagi lagi. Lahan sulfat masam potensial, yaitu lahan sulfat masam yang belum mengalami oksidasi, dan lahan sulfat masam aktual, yaitu lahan sulfat masam yang telah mengalami oksidasi. Ketiga, lahan gambut atau bergambut. Lahan gambut atau bergambut adalah lahan yang mempunyai lapisan gambut. Berdasarkan ketebalan gambutnya, lahan ini dibagi ke dalam 4 subtipologi, yaitu lahan bergambut, gambut dangkal, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Umumnya, lahan gambut kekurangan beberapa unsur hara mikro yang ketersediaannya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang keempat, lahan salin. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat intrusi air laut sehingga mempunyai daya hantar listrik 4 ms per cm. Kandungan Na dalam larutan tanah 8-15%. Lahan salin adalah lahan pasang surut yang mendapat pengaruh atau intrusi air garam dengan kandungan Na dalam larutan tanah sebesar lebih dari 8% selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Sedangkan lahannya dapat berupa lahan potensial, sulfat masam, dan gambut atau jumberi. Tipe luapan air pasang surut. Ada 4 tipe luapan. Yang pertama, tipe luapan bila lahan selalu terluapi air baik pada waktu pasang besar maupun pasang kecil, dan lahan bertipe luapan selalu terluapi air pasang baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Yang kedua, tipe luapan bila lahannya hanya terluapi oleh air pasang besar. Lahan bertipe luapan ini hanya terluapi air pasang pada musim hujan saja. Yang ketiga, tipe luapan ini tidak terluapi air pasang tetapi kedalaman muka air tanahnya kurang dari 50 cm. Yang keempat, tipe luapan bila lahannya tidak terluapi oleh air pasang, baik pasang besar maupun pasang kecil, tetapi permukaan air tanahnya berada pada kedalaman lebih dari 30 cm dari permukaan tanah. Penataan air. Pengoperasian dan perawatan tata air makro meliputi jaringan saluran primer, sekunder, dan tersier, serta pintu air. Selama ini menjadi tanggung jawab Dinas PU, sedangkan tata air mikro, jaringan saluran kuarter, saluran keliling, dan cacing menjadi tanggung jawab petani. Pengelolaan tata air makro dan mikro merupakan faktor penentu keberhasilan pengelolaan lahan pasang surut. Perlu adanya pembuatan saluran cacing atau kemalir dibuat dengan jarak 9 meter dan 12 meter. Pengelolaan lahan. Penyiapan lahan dengan pengelolaan tanah di lahan pasang surut diperlakukan selain untuk memperbaiki kondisi lahan menjadi lebih seragam dan rata dengan adanya penggemburan dan pelumpuran, juga untuk mempercepat proses pencucian bahan beracun dan pencampuran bahan ameliorasi maupun pupuk dengan tanah. Pengelolaan tanah yang memberikan hasil baik dari segi fisik lahan dan hasil tanaman adalah dengan bajak, singkal, atau tajak, diikuti oleh rotari atau gelebok yang dikombinasikan dengan herbisida. Walaupun pengelolaan tanah diperlakukan tapi tidak harus dilakukan setiap musim, karena pengelolaan tanah yang dilakukan selang 2 musim tanam tidak menurunkan hasil tanaman. Pengelolaan tanah secara intensif tidak diperlukan, tetapi diganti dengan pengelolaan tanah minimum atau tanpa olah tanah yang dikombinasikan dengan penggunaan herbisida.
Dan yang sekarang kita bahas adalah kesimpulan. Lahan rawa pasang surut merupakan salah satu sumber daya lahan yang walaupun tergolong lahan marginal, namun memiliki potensial cukup besar untuk pengembangan pertanian, khususnya untuk pengembangan tanaman pangan. Pengelolaan lahan pasang surut harus sesuai dengan tipologi lahan, yaitu dengan pengelolaan lahan yang tepat. Pengelolaan air, penataan lahan harus sangat diperhatikan supaya lahan pertanian bisa berkembang dan menghasilkan padi yang bagus. Lahan rawa pasang surut dapat dikelola dengan baik dan akan memberikan potensi yang tidak kalah dengan lahan-lahan subur lainnya yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk usaha pertanian serta kelestarian usaha tani dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.